Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita ada sampai hari ini. Kita dapat beribadah hari ini. Dan sama-sama kita dengan penuh kerinduan kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Kami masih ada sampai hari ini oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami memuji Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami mau bawa pujian kami, ini hidup kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, mari sama-sama yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Allah kami yang hidup, Allah kami yang ajaib. Sama-sama saudara, katakan tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari sama-sama sekali katakan tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah, oh dengan segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Ada yang kedua tanganmu katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Yesus, oh ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Yesus, sambil bertepuk tangan katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber, oh Yesus, layak memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi dengan iman nyatakan Raja mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Yang bersyukur dan bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau lebih lagi sembah-Mu Tuhan. Kami mau bermazmur, bernyanyi buat nama-Mu Tuhan. Ini
kerinduan kami Tuhan. Thank you Lord, thank you God. Bersama-sama naikkan syukur-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami datang dengan kerinduan kami untuk memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sekali lagi dari awal katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sekali lagi dari awal dengan penuh kerinduan katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama kami hidup. Oh Tuhan, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, biarlah manis. Oh Tuhan, oh manis kau
musik saja, mainkan lagu ini. Mari sembah, biarlah manis engkau dengar. Kami bawa pujian kami hanya bagimu. Oh Tuhan, haleluya. Kau layak terima pujian kami, ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, mari sama-sama saudara dengan lembut katakan, inilah yang ku renung setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Ada lebih lagi, angkat kedua tanganmu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh Tuhan, nyanyian dan pengagungan kepadamu, hanya padamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, oh manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Hari lebih lagi katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Hari sekali lagi dengan penuh kerinduan katakan, inilah ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari angkat suaramu, angkat sembahmu. Kaulah
kesukaan hati kami. Karenamu kami bersuka, oh Tuhan. Oh, hanya dalam-Mu Tuhan. Oh, sukacita kami, damai kami Tuhan. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Tiada layak seperti Engkau, oh Tuhan. Haleluya. Oh, Kau Allah yang hidup, Allah yang layak terima pujian dan sembah kami. Oh, kami mau memuji Engkau selama-lamanya. Oleh karena nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang termulia Tuhan, perbuatan-Mu yang besar. Idiana naya raya 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 rala bara bara bara. Idia raya 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 rala bara 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 bara. Idiana naya raya 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 rala bara 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 bara. Idia raya 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 rala bara 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 bara. Oh Tuhan, segala pujian kami bawa kepada-Mu, oh Tuhan. Irja raya nana ya raya rala bara ya rala ya raya rala bara 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 bara. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu, oh Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Idia raya 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 rala bara 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 bara. Oh Tuhan. Idia raya 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 rala bara 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 bara. Bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu. Katakan bagi-Mu, bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidup kami. Buktikan Kau besar, tiada yang seperti. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam, oh, janji
janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus. Oh, katakan bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus. Katakan tiada yang sepertimu, Yesus. Oh, tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan, bagimu Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Supaya lebih deep dan powerful kita nyanyikan pujian ini, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya atas segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Mari kita berdoa. Sebelum kita lanjutkan, kita akan naikkan pujian Ada Pertemuan di Udara. Di 1 Tesalonika 11 mencatat ada Yesus datang di 1 awan-awan. Tesalonika 4 Ya. ayat 16 dan 17. Iya. Jadi Tesalonika 4 ayat 17-16 nyata sekali. Mari kita berjaga-jaga, berdoa untuk siap. Yes, musik. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar
adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Yes! Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Yes! Mau naik lagi? Cukup. Salam berdoa dan berjaga di akhirnya akhir zaman. Kekasih-kekasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan bedah kitab Wahyu. Tepatnya Wahyu pasal 3 ayat 1-6, pesan Kristus kepada jemaat Sardis. Kita akan baca nats kita bersama-sama dari ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Itu cita-cita semua anak Tuhan, semua murid Tuhan, semua hamba Tuhan. Jabatan apapun di dunia ini nggak penting. Fasilitas apapun di dunia ini nggak penting. Yang penting kita. Barang siapa yang menang, Anda harus menang. Pandemi corona ini diizinkan Tuhan untuk kita menghadapi ujian iman dan harus menang. Dan ini baru awal, akan ada berikutnya, tenang. Yesus pun pernah menghadapi pandemi yang lain. Dan Yesus menang, kita pun akan menang. Dan kalau kita menang diberikan pakaian putih, pas nih. Baju saya ada putihnya nih. Tetapi belum menjamin kelakuan seseorang bajunya putih, terus hidupnya putih, belum tentu. Saya sedang juga belajar bertemu bersama. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Wow, keren banget. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan dari hadapan para malaikatnya. Anda kalau sudah digaransi ini oleh Tuhan Yesus Kristus, aman dah. Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang menang akan diakui namanya. Jadi pastikan Anda dan saya bukan pecundang. Tetapi kita harus yakin, kau hadir di sini, kurasakan kuasa yang tak terbatas. Kita yakin kita pasti bersama Yesus yang sudah menang. Kita juga akan berkemenangan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan
terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Perhatikan, barang siapa yang menang dikenakan baju putih. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Katakan, kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Yes. Kita akan lihat identitas Yesus dalam jemaat di Sardis. Kepada jemaat yang berbeda, Yesus menyatakan diri yang berbeda tentang identitasnya. Ini pewahyuan Tuhan Yesus kepada jemaatnya yang berbeda-beda. Ini menentukan pertumbuhan iman setiap jemaat. Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Wow. Wahyu 3 ayat 1 dibuka dengan dia yang memiliki ketujuh roh. Berarti roh Allah yang sempurna. Dan ketujuh bintang, yaitu kemuliaan. Apa yang menarik di sini adalah Anda jangan main-main. Hidup ini bukan untuk dimain-mainkan. Jangan sesat. Apa yang kau tabur kau akan tuai. Dalam hal ini saya mau jujur saudara. Ini bukan akhir zaman. Ini akhirnya akhir zaman. Hati-hati. Oh, masih lama Tuhan datang. Tandanya belum semua dinyatakan. Memang belum semua, tapi sudah lebih banyak tanda dan lebih nyata. Jangan lalu Anda dinina bobokkan. Dengan masih lama, Anda nyantai, Anda berlambat-lambat, Anda akan menyesal seumur hidupmu. Pastikan Anda berjuang. Menjadi pejuang, bukan pecundang. Anda harus menang. Kita akan bongkar bersama arti Sardis. Ingat, Sardis bukan sadis. Agak mirip tapi beda arti. Sardis artinya lagu sukacita atau yang tersisa. Ini adalah pilihan Anda. Anda memilih menjadi lagu sukacita, hidupmu penuh dengan sukacita, atau hidupmu menjadi yang tersisa. Kesempatan kita untuk menjadi sardis dalam arti yang positif, yaitu menjadi lagu sukacitanya Tuhan, belum terlambat. Kita naikkan pujian ini. Yes. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari mengalir bersamanya, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yes. Atau yang tersisa. Tetap ini agak negatif, tapi juga dijadikan positif karena bersama Yesus.
lagu sukacita bersama Yesus. Bahkan kalau toh tetap jadi yang tersisa, kita tidak dihabiskan kalau kita tetap balik kepada Yesus. Sardis, gambar kotanya seperti ini, ada di lereng bukit. Ada reruntuhan daripada di kota Sardis. Sardis juga disebut benteng raksasa yang mengawasi lembah Hermus. Karena letak geografisnya dikelilingi gunung tinggi, sehingga sulit diserang oleh musuh. Kekayaan kota Sardis adalah dimulai sejak tahun 700 sebelum Masehi. Kota ini menjadi kota pedagang yang aktif dan sangat kaya. Apa yang menarik? Kota ini semacam kota yang hidup. Sardis adalah ibu kota kerajaan Lydia kuno yang menguasai Yunani dan sekitarnya. Karena letak kota ini di atas gunung, yang terjadi maka sering dijadikan tempat pertemuan para raja, pejabat militer, dan juga para pedagang. Meski kota ini dibangun agar menjadi tempat yang aman, di tepi bukit terjal di atas lembah Hermus yang luas, tetapi 2 kali kota ini jatuh ke tangan musuh. Tentunya karena memang ada yang mencoba untuk menguasainya dan mengalahkannya. Dan mereka kurang untuk berjaga dan waspada. Musuh datang pada malam hari, di saat tidak ada yang berjaga. Hari-hari ini, ingat salam yang saya sampaikan dalam membongkar dan membedah kitab Wahyu ini, berdoa dan berjaga setiap saat. Akhir zaman itu hari-hari ini. Setiap hari adalah akhir zaman. Bahkan akhir zaman dimulai sejak abad pertama, waktu Yesus berkata di Matius 24, sesungguhnya, ini kira-kira tahun 34 Masehi, sesungguhnya bangunan bait suci ini tidak akan lagi terbangun, bahkan akan runtuh. Dan tahun 70 runtuh oleh Jenderal Titus dari Roma. Ini mulailah awal dari akhir zaman. Apa yang menarik? Fakta sejarah kota Sardis. Raja yang terkenal dari Sardis adalah Raja Kroesus yang sangat kaya raya. Di kota ini juga ada pabrik kain dan pakaian dari bulu domba yang sangat terkenal. Apa yang menjadi hal penting? Raja Kroesus ini kaya karena dia pandai mengatur manajemen negaranya, bahkan dia punya mata uang sendiri. Dan yang menarik, ada pabrik kain yang terkenal. Mata uang Raja Kroesus sangat terkenal. Dikatakan bentuk uang logamnya bangsa Lydia sangat menarik sejak zaman sebelum Masehi, keren banget. Tapi apa yang terjadi? Yang ketiga, Sardis sangat terkenal akan emasnya karena sungai Pactolus yang mengalir melalui kota Sardis, pasirnya mengandung emas yang berlimpah ruah. Wow, kalau zaman hari ini pasti kita semua pindah ke sana. Cuma dicek apakah ada pandemi corona di sana. Kalau ada sama aja. Kekasih-kekasih Tuhan yang sedang berdoa dan berjaga di akhir zaman. Kita akan melihat itu kehebatan Sardis. Tapi kita bongkar coba. Sardis jemaat yang hidup tapi mati. Sehingga dalam Alkitab bahasa Inggris, Bible, ditulis The Dead Church, gereja yang mati. Apa artinya punya banyak emas, punya kota yang kuat, bentengnya oke, tapi Tuhan bilang mati lu. Kenapa demikian? Ternyata kondisi dan situasi jemaat Sardis tidak sesuai dengan realita dalam bergereja.
gereja itu adalah orang percaya yang dipanggil keluar. Dikatakan di 1 Petrus 2:9, kamulah bangsa yang terpilih. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu Saudara, kita akan nyanyikan pujian ini. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Supaya kita ingat bahwa gereja bukan sekedar kumpul. Gereja bukan sekedar ibadah. Gereja adalah umat pilihan Allah. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Gereja kondisinya harus dari gelap ke terang yang ajaib. Jangan dari gelap ke terang, gelap lagi, terang lagi. Namanya lapter, pas kiamat, pas gelap. Gelap semuanya. Reputasi jemaat Sardis tidak sesuai dengan realita dalam gereja. Aku tahu segala pekerjaanmu, kata Yesus Kristus Tuhan. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Waduh, kalau sampai kayak begini, selesai sudah. Kata engkau dikatakan hidup menunjukkan bahwa penilaian positif ini tidak berasal dari jemaat Sardis, tapi dari Tuhan Yesus. Mari hari-hari ini kalau sudah Kristus mengingatkan, kita harus segera bertobat, berespon yang benar. Orang lain mungkin dulu mengenal mereka karena kelebihan dan kebaikan. Tapi pada suatu kondisi sikon, Sardis kehilangan motivasi mula-mula dalam hidup bergereja dan melayani. Dengan kata lain, mereka melakukan banyak kegiatan pelayanan ini dan itu. Banyak panitia ini dan itu. Tetapi sesungguhnya hidup kerohanian mereka jauh terpisah dari Tuhan. Engkau hidup tapi engkau mati sia-sia. Yang kedua, semua pekerjaan jemaat Sardis tidak ada yang sempurna. Ingat, memang kita bukan sempurna tapi kita menuju sempurna. Pujian ini berkata, Wahyu 3:2b berkata begini, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Filipi 2:5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk. Jadi proses itu dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu.
hendaklah kamu punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Apa itu? Pikiran itu adalah firman Tuhan. Penuhi pikiranmu dengan firman Tuhan. Perasaan itu apa? Kasih. Mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi sesama. Jemaat di Sardis memiliki banyak kelebihan secara finansial, oke, popularitas oke, kelebihan-kelebihan yang khusus oke, mungkin musiknya bagus, mungkin juga jumlah jemaatnya cukup banyak. Tetapi mohon maaf, Tuhan menilai, tetapi pekerjaanmu tidak ada yang sesuai dengan kelebihan itu. Apalah artinya? Semua pekerjaan tidak ada yang sempurna. Penyebab jemaat Sardis hidup tapi mati, dan ini kita harus hindari. Dari Wahyu 3 ayat 2b bagian pertama, tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Saya nggak bilang saya udah sempurna, saya menuju sempurna. Serupa dengan Kristus. Terus punya pikiran Kristus, perasaan mengasihi. Kata sempurna di sini mempunyai arti memenuhi atau lengkap, komplit. Kalau belum memenuhi, ya ayo belajar memenuhi. Belum lengkap, ayo dilengkapi. Yang kedua, waktu Bapak, Ibu, dan Saudara, coba kita bongkar lebih dalam. Memenuhi atau lengkap. Bukankah semua jemaat tidak sempurna? Benar, termasuk saya juga nggak sempurna. Mengapa hanya jemaat Sardis yang ditegur? Betul, karena meski mereka terlihat sibuk, padat, full, namun di hadapan Allah ternyata yang mereka sibuki bukanlah hal yang Tuhan kehendaki. Ingat, Matius 7 ayat 23. Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, membuat mukjizat demi namamu. Tapi Yesus berkata, enyahlah kamu, karena kamu semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Habis, saudara. Yang kedua, mayoritas jemaat mencemarkan pakaiannya. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Beberapa aja, mayoritas mencemarkan pakaiannya. Pakaian bicara pola hidup, pola pergaulan. Dengan kata lain, mereka terbiasa hidup dengan berbagai dosa. Paulus mengingatkan, matikanlah hal yang duniawi. Matikan. Hari-hari ini saya dan saudara, ayo belajar. Buanglah semua hal yang buruk. Kadang mereka sudah nyaman dengan dosa yang kelihatannya umum. Kelihatannya mereka nyaman. Ada yang berkata tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Selingkuh tuh nggak apa-apa. Ada yang ngomong, ini bukan kalangan intern, di luar. Selingkuh tuh nggak apa-apa. Istri itu seperti TV di rumah. Memang agak kuno dan besar, dan produk lama, tapi penting. Karena disitulah segala sesuatu berawal. Ada anak-anak dan keluarga. Tapi kalau simpenan, itu ya mungkin smart TV. Atau kalau istri itu seperti telepon di rumah, harus ada. Kalau simpenan itu, will itu, wanita idaman lain dan pria idaman lain itu seperti handphone baru. Casingnya boleh gonta-ganti, tapi ingat, handphone tanpa baterai dan tanpa pulsa mati juga, nggak ada artinya. Sudah banyak orang kesaksian, will, selingkuh, bukan solusi. Kembali ke cinta mula-mula, istri masa muda. Mari dosa dan kesalahan harus disingkirkan. Yang ketiga, mereka jemaat Sardis serupa gaya hidup dengan dunia. Gaya hidup jemaat tidak ada bedanya dari gaya hidup penduduk Sardis yang bergelimang harta
dosa, mengutamakan kenyamanan hidup. Hari-hari ini jemaat diuji. Masih on fire enggak ibadah online? Masih on fire enggak ibadah hanya melalui media? Ingat, ini bagian dari proses dan ujian. Manusia mencoba mengejar target dan goal. Tuhan menilai proses. Daud hari ini diurapi jadi raja, tidak besok jadi raja. Perlu waktu 13 tahun. Yusuf mimpi jadi Perdana Menteri, enggak langsung, perlu waktu 13 tahun. Hari-hari ini kita diproses. Karena sudah hidup mapan, nyaman, selamat, sejahtera, mereka lupa untuk bersikap waspada terhadap musuh, baik jasmani dan rohani. Dikatakan, hendaklah kamu berjaga-jaga. Tunduklah kepada Allah, Yakobus 4:7. Lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Apa yang harus dilakukan agar berubah? Jesus is coming. Wake up, shape up, clean up. Yang pertama, mereka harus bangun. Bangunlah. Dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Wahyu 3:2a. Kata bangunlah dalam teks Yunani berarti waspadalah, berjagalah. Mereka tidak boleh seperti penduduk Sardis kuno yang membanggakan benteng mereka dan kurang waspada sehingga akhirnya dikalahkan oleh musuh dan mereka menyesal untuk selamanya. Ingat, yang digoda oleh iblis bukan hanya Yesus, kita juga. Godaan-godaan ditawarkan, tapi kita harus bertahan, memakai firman untuk bertahan. Yang kedua, merespon firman dengan benar. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Mereka juga harus memberikan respon yang benar terhadap firman Allah. Ayat 3a. Apa yang menarik? Responnya yang benar, turuti firman. Yang ketiga, tidak mencemari pakaian. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ini perlu dicontoh. Kita berpakaian putih. Berpakaian yang kudus. Saya bersyukur pas ayat ini saya pakai baju putih, lumayan lah. Tapi semoga bukan hanya baju saya putih, hati saya juga putih karena diputihkan oleh darah Yesus. Ingat, belum terlambat. Walaupun dosamu merah seperti kimisi, merah seperti kusumba, bisa disucikan putih seperti salju. Waktu engkau bertobat, engkau menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan. Wahyu 3:5 berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biarlah pujian ini menjadi rema buat kami. Jadilah padaku, bukan seperti yang ku ingini, tetapi seperti yang Tuhan ingini. Kalau ada di antara kami yang jadi anak terhilang, tersesat di luar jalan Tuhan, biarlah mau sadar dan bertobat. Ikuti saya berdoa. Bapa di surga, saya orang berdosa, saya anak yang terhilang, anak yang tersesat, mau kembali ke Bapa. Ampuni dosaku, aku siap menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhanku. Seperti Kisah Rasul 16 ayat 31, aku dan seisi rumahku diselamatkan. Mengiring Yesus seumur hidupku dan selama-lamanya. Makasih Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Salam berdoa dan berjaga. Persiapkan hati untuk kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Bapak Ibu boleh memakai roti dan anggur yang sudah diberikan oleh gereja. Tetapi jika tidak ada, Bapak Ibu boleh menggunakan roti dan air seadanya. Mari saya undang kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu, atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau sudah menebus setiap hidup kami. Engkau sudah rela mati buat kami Tuhan. Dan ini saatnya buat kami Bapa, untuk kami boleh lebih lagi di dalam hidup kami menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Layakkan dan kuduskan setiap kami Tuhan. Layakkan dan kuduskan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami semua boleh masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan untuk minta ampun jika ada dosa. Alkitab berkata, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari ambil waktu 1 menit berdoa. Jika ada dosa, jika ada kesalahan, kita minta ampun sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Ampuni setiap kami Tuhan. Layakkan setiap kami Bapa. Kuduskan kami Tuhan, untuk kami layak masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat tinggi-tinggi roti ini di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti dan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan ini di atas kepala kita, sebagai tanda bahwa kita menghormati darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus atas anugerah-Mu.
bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari mulai doakan keluargamu, doakan anakmu, doakan seisi rumahmu. Oh, ya dalam yang sakit disembuhkan, yang sakit boleh datang kepada Tuhan dan menerima kesembuhan. Sikiadal yang lemah imannya boleh datang kepada Tuhan untuk dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, kami boleh masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Kami boleh mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Begitu luar biasa. Kasih-Mu begitu luar biasa. Kasih-Mu sudah diberikan kepada setiap kami. Untuk kami boleh mengalami kehidupan yang kekal. Untuk kami boleh mengalami keselamatan. Dan kami Tuhan tidak mau hanya kepada kami saja. Tetapi kami memberikan bagi orang lain supaya juga mereka melihat Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari buka kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang besar itu menaungi engkau. Membuat engkau menjadi kepala bukan ekor. Membuat engkau semakin naik dan tidak akan pernah turun. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja kau buat, Tuhan buat berhasil di dalam hidupmu. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus ada pada engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.